sejahtera untuk kita semua, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Jumpa lagi di obrolan pemilu tiap Kamis Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Pada optimis kali ini saya ditemani oleh teman saya, Mas Irwanto, yang paling ganteng sejagat raya tentunya. Dan teman-teman sahabat Bawaslu dimanapun berada, optimis kali ini kami akan mengusung tema terkait dengan persiapan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dalam menghadapi keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah. Tentu bersama saya narasumber dari Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Ibu Rati Mutiara Permatasari. Beliau merupakan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, dan didampingi oleh Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, yaitu Bapak Fikri Hanif. Oke, Bu Kodip, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut terkait dengan persiapan Bawaslu dalam menghadapi keterbukaan informasi publik, kita kan kedatangan Kasubag yang baru ya Bu ya. Iya. Baiknya kita memperkenalkan diri dulu untuk Pak Kasubag apa ya teman-teman, Mas Irwanto. Oh, ya. Kepada Mas Fikri, monggo silakan perkenalkan diri ke teman-teman sahabat Bawaslu, ceritakan pengalaman apa yang sudah Mas Kasubag dapatkan di Bawaslu Provinsi Papua. Silakan. Baik, terima kasih Mas Jenny untuk waktunya. Mungkin ya karena walaupun saya sudah menjadi Kasubag, tapi bukan berarti seenaknya dipanggil Mas. Karena seenaknya dipanggil Bapak karena saya belum menjadi bapak-bapak. Jadi banyak ada peribahasa di Papua, barang siapa yang memanggil saya Bapak, maka dia harus bertanggung jawab mencari ibunya. Nah, ya baik Mas Jenny, terima kasih untuk waktunya. Terkait pengalaman saya di Papua, sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Fikri Hanif. Sebelumnya saya menjadi PNS Bawaslu Angkatan 4, pengangkatan 2020, penempatan di Bawaslu Provinsi Papua, tentu sebagai staf. Tapi menurut SK jabatannya sebagai analis pemilihan umum 4 tahun 9 bulan tepatnya di Papua. Cukup banyak pengalaman, cukup banyak suka duka yang dialami. Biasa dinamika hidup pasti ada suka duka, tidak semua itu menjadi suka, tidak semua itu menjadi duka. Roda hidup terus berputar Mas Jenny dan Mas Irwanto. Jadi terkait dengan keterbukaan informasi publik memang menjadi hal yang sangat penting sebagai sebuah lembaga negara. Keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting yang membangun transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, khususnya Bawaslu. Dalam hal ini tentu sekarang Bawaslu Banjarnegara. Oleh karena itu perlu adanya dukungan agar untuk mengoptimalisasi layanan informasi publik yang mudah diakses, responsif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, pengalaman yang dijalankan meliputi dukungan pengelolaan website, media informasi, dokumentasi kegiatan pengawasan, baik itu dokumentasi dalam bentuk video, foto maupun laporan, dan pengarsipannya, fasilitasi permohonan informasi publik, serta penguatan koordinasi kehumasan maupun arsip. Dalam hal ini tentu yang bagian, karena saya dulu di Papua itu di bagian pengawasan, tentu arsip dan dokumen yang dibutuhkan itu saya lebih banyak pada bagian dokumen-dokumen pengawasan, yang dimana itu memang menjadi konsumsi publik. Ada dua tentu kita ketahui bersama, ada dua jenis dokumen, ada dokumen yang dikecualikan dan ada dokumen yang dapat dipublikasikan. Terkait dengan dokumen-dokumen yang dapat dipublikasikan tentu akan disampaikan kepada masyarakat untuk diketahui bersama terkait hasil-hasil pengawasan, dokumentasi hasil pengawasan, sebagai akuntabilitas, sebagai pertanggungjawaban kita, sebagai transparansi kita dalam melaksanakan kinerja sebagai pengawas pemilu sebagaimana amanat undang-undangnya yang ada. Demikian Mas Jenny. Oke, terima kasih Pak. Oh, mohon maaf, tidak boleh Bapak ya. Nanti saya akan carikan ibunya. Kebetulan ibunya sudah hadir di sampingnya Pak Kasubag. Mohon maaf sebelumnya, Bu Kodip. Kemudian untuk selanjutnya mungkin dari Mas Irwanto akan langsung bertanya kepada Bu Kodip. Oke, makasih Mas Jenny. Siap. Untuk Bu Kodip,
boleh diceritakan apa itu anugerah keterbukaan informasi? Ya, Monggo. terima kasih Mas Irwanto ya. Ini pertama kali ya podcast kita dengan Kasubag yang baru, karena sebelumnya itu dari Datin itu belum punya Kasubag. Nah, ini ada Mas Hanif yang pindahan dari Provinsi Papua ke sini, mudah-mudahan menjadi warna baru bagi divisi Humas Datin Bawaslu Banjarnegara. Yang tadi sudah diceritakan juga banyak-banyak fenomena ya, banyak-banyak sharing di mana tentang keterbukaan informasi dari Mas Hanif sebagai pengantar kita hari ini. Nah, ini apa ya itu anugerah keterbukaan informasi? Nah, ini adalah event tahunan dari Komisi Informasi ya, di mana ini adalah ajang untuk kita sebagai lembaga publik ini memang sudah terbuka, tadi sudah disampaikan juga, akuntabel juga, transparansi kita kepada masyarakat sebagai lembaga publik. Nah, di sini anugerah keterbukaan informasi publik ini adalah apresiasi tertinggi bagi lembaga penyiaran, badan publik ya, tidak hanya sekedar Bawaslu, tapi kita juga banyak ya, ada lembaga-lembaga publik lainnya. Bahkan untuk tahun ini itu ada lembaga yang kalau bisa dibilang itu kemarin itu masih ini ya, belum ikut gitu ya. Sekarang sudah partisipasinya makin banyak lembaga-lembaga yang ikut dalam keterbukaan informasi. Nah, jadi keterbukaan informasi, ajang keterbukaan informasi ini merupakan ini ya, kita itu nanti ada penilaian terhadap kepatuhan kita terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik, yang dimana undang-undang ini menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta kewajiban dari kami badan publik ini menyediakan informasi yang akurat, terbuka serta mudah untuk diakses. Nah, ini banyak penilaian di sini terhadap lembaga badan publik, khususnya dari kami Bawaslu ini, apa sih yang sudah dilakukan oleh Bawaslu gitu ya. Karena nah ini bisa dicek tadi sudah disampaikan juga ada websitenya gitu ya. Jadi masyarakat itu bisa mengecek Bawaslu itu sudah melaksanakan apa saja gitu kan. Ada informasi apa, membutuhkan informasi kepemiluan bisa dihubungi melalui website. Nah, ini ada penilaian-penilaian yang diberikan oleh Komisi Informasi terhadap lembaga publik dan diapresiasikan melalui ajang penghargaan anugerah keterbukaan informasi ini. Gitu Mas Irwanto. Iya. Mas Irwanto, ini giliran saya. Oke. Bu, Koordif tadi kan disampaikan terkait dengan anugerah keterbukaan informasi publik. Berbicara terkait dengan anugerah keterbukaan informasi publik, mungkin kalau dari teman-teman Bawaslu Kabupaten Banjarnegara itu kan sudah tahu ya Bu ya. Kalau untuk sahabat-sahabat itu kan belum tahu. Coba mohon untuk diinformasikan ke teman-teman sahabat Bawaslu, apa penghargaan apa saja yang sudah pernah kita dapatkan terkait dengan Monef keterbukaan informasi publik. Enggak Bu? Ya, Mas, ini terkait dengan ajang keterbukaan informasi ini, alhamdulillah untuk prestasi Bawaslu ini kemarin itu Bawaslu tahun 2025 itu kemarin Bawaslu Banjarnegara itu menerima predikat menuju informatif. Jadi perlu diketahui juga, jadi kalau ajang keterbukaan informasi ini nanti ada 3 predikat yang diberikan oleh KAI. Nah, ini predikatnya itu adalah informatif, menuju informatif, dan cukup informatif. Nah, dari Bawaslu kemarin ini sudah 2 tahun, itu dari 2024 dan 2025 ini menuju informatif. Predikat ini berarti ada kemajuan ke dalam keterbukaan informasi, tapi juga ada nih ruang-ruang penguatan yang perlu terus diupayakan secara berkelanjutan. Karena sebetulnya kami dari Bawaslu juga tahun kemarin ini sebetulnya nilainya itu kurang sedikit sekali ya, hanya 1 poin untuk menuju informatif gitu ya, untuk 1 poin saja. Nah, harapannya nanti tahun 2026 ini dengan persiapan yang lebih matang, Bawaslu Banjarnegara bisa menerima predikat yang informatif. Baik, terima kasih Bu. Ini tadi Bu Koordif menyampaikan persiapan ya Bu ya.
Berbicara mengenai persiapan apa ya Bu ya yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Banjarnegara dalam menghadapi keterbukaan informasi publik itu sendiri Bu? Untuk penilaian keterbukaan informasi publik ini dimulai dari bulan ini ya, sampai 3 bulan berikutnya, nanti sampai bulan Juli itu nanti akan diadakan penilaian. Itu terdiri dari 2 tahap ya. Ini untuk saat ini masih tahap pertama. Nah, langkah-langkah yang Bawaslu Banjarnegara sudah lakukan itu antara lain dengan pengunggahan daftar informasi publik. Daftar informasi publik ini juga tadi sudah disebutkan ada daftar informasi publik yang wajib berkala. Nah, ini wajib berkala ini ada profil pimpinan, ada staf ya, terus struktur, kemudian ada program dan rencana kerja ya, kemudian juga raihan-raihan dari Bawaslu, kemudian ada sosial media. Nanti juga kita ada penilaian websitenya ini bisa terbuka atau enggak gitu kan. Kemudian ada peningkatan standar layanan operasional gitu kan, ketika ada masyarakat yang membutuhkan informasi dari Bawaslu gitu. Sudah dilayanikah dengan prosedurnya atau belum gitu kan, atau malah ditolak gitu kan. Nah, itu juga kita laporkan gitu kan. Kemudian juga ada integrasi konten website PPID gitu ya. Kemudian ada pemutakhiran data informasi, karena kan data informasi ini kan dia selalu dinamis ya, dia tiap tahun itu selalu bertambah. Kemudian yang sudah tidak berlaku kita turunkan gitu kan. Nah, kemudian juga yang terakhir itu ada mengikuti pelatihan keterbukaan informasi publik melalui LMS yang sudah dilaksanakan nanti oleh Bawaslu RI. Nah, itu juga selain itu kita juga ada sosialisasi serta komitmen dalam keterbukaan informasi. Oke, terima kasih Bu Kodir, penjelasannya sangat padat dan jelas. Mungkin untuk selanjutnya giliran Mas Irwanto. Oke. Pertanyaan selanjutnya, silakan Mas Irwanto. Oke, makasih Mas Jimmy. Kalau boleh itu saya mau tanya sama Mas Kasubag, apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini oleh PPID dalam mengelola pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Monggo. Nggih, Mas Irwanto, matur nuwun, Mas Irwanto. Ya tentu langsung menjawab ya izin. Iya, langsung. Tentu sudah banyak ya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Kebetulan saya juga membidangi subbagian pengawasan pemilu dan humas. Dalam hal ini di dalamnya saya juga diberikan mandat untuk menjadi PPID. Sudah banyak yang kita lakukan, terutama kita rutin jelas mempublikasikan berbagai macam informasi kepada masyarakat luas melalui media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, Thread, dan TikTok. Itu termasuk website utama dan website PPID. Itu sudah banyak yang kita lakukan, juga sudah disampaikan seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Kordif tadi, termasuk pengunggahan informasi publik yang berkaitan dengan profil-profil komisioner, terus pegawai kesekretariatan dan sebagainya. Perlu diketahui juga oleh sahabat Bawaslu bahwa informasi publik tidak semua dapat dipublikasikan. Jadi seperti yang disampaikan di awal, ada informasi yang dapat dipublikasikan dan ada informasi yang dikecualikan. Berdasarkan sifatnya, informasi publik menjadi dua, yaitu informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan. Informasi yang terbuka yang tadi disampaikan oleh Bu Kordif juga itu meliputi informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala. Contohnya informasi terkait dengan laporan layanan informasi publik, kemudian rencana kegiatan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, laporan BMN, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya informasi yang wajib diumumkan serta juga salah satunya terkait dengan informasi serta-merta yang contohnya itu terkait dengan putusan pelanggaran. Tentu ini mungkin hanya bisa akan dipublikasikan ketika ada tahapan pemilu. Karena kalau tidak ada tahapan pemilu, belum ada nomenklatur yang mengatur kita melakukan penanganan pelanggaran pemilu, karena memang tidak ada yang perlu ditangani. Untuk informasi yang selanjutnya terkait dengan informasi yang wajib disediakan setiap saat, tentu informasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan rutin Bawaslu seperti apel pagi di setiap hari Senin atau
mungkin sesuai dengan surat petunjuk dari Bawaslu RI, kemudian rapat rutin terkait staff meeting mingguan, terus rapat pleno, itu informasi yang mungkin kita akan sediakan setiap saat yang memang untuk menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara itu tidak tidur meskipun di masa non tahapan. Gitu, Mas Irwanto. Untuk selanjutnya, untuk terkait dengan informasi yang dikecualikan, itu berkaitan dengan informasi dengan formulir penanganan pelanggaran. Salah satunya itu. Kemudian yang kedua, yang mungkin tidak semua orang tahu karena ini juga dokumen internal, itu ada namanya formulir model A pengawasan. Jadi formulir, kenapa ini informasi menjadi bagian informasi yang dikecualikan? Tentu bukan karena kita menutupi sebuah informasi, tapi memang terdapat informasi masyarakat, warga negara, identitas warga negara yang dilindungi melalui undang-undang identitas kependudukan. Nanti sahabat Bawaslu bisa cari ya undang-undang terkait dengan perlindungan data pribadi itu. Jadi memang itulah kenapa informasi ini dikecualikan, bukan karena kita menutup-nutupi sesuatu. Sekali lagi saya tegaskan. Kemudian selanjutnya, informasi selanjutnya SK kepengurusan juga sudah terpublikasi. Kemudian segera update daftar informasi publik. Itu nanti sahabat Bawaslu bisa diupdate melalui website PPID apa saja dokumen yang bisa diminta ke Bawaslu Kabupaten Banjarnegara sebagai transparansi kami terhadap kinerja kami berdasarkan amanat undang-undang untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi nanti sahabat Bawaslu bisa melakukan monitor terus ya, mengupdate terus di website Bawaslu apa saja yang bisa diupdate dan apa yang ingin didapatkan. Jika memang ada dokumen yang mungkin tidak bisa didapatkan di website, sahabat Bawaslu bisa menyampaikan langsung baik langsung ke kantor maupun melalui media sosial yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Jadi begitu Mas Irwanto. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya pasrahkan ke Mas Jeni. Monggo Mas Jeni. Baik, terima kasih Mas Irwanto. Bu Kodim, Pak Kasubag atau Mas Kasubag, mohon maaf sekali lagi Mas Kasubag, terima kasih atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Tadi sudah disampaikan dari mulai persiapan, kemudian hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Kemudian sahabat Bawaslu juga jangan lupa bisa melihat informasi tentunya di website Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, PPID Bawaslu Kabupaten Banjarnegara yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Kodim dan Mas Kasubag. Baik Bu sama Mas Kasubag, untuk yang terakhir closing statement, monggo untuk ada pesan-pesan untuk sahabat Bawaslu di rumah, silakan Bu. Ya, terima kasih Mas Jeni. Anugerah keterbukaan informasi publik ini dari Komisi Informasi ini menjadi dorongan bagi lembaga publik khususnya untuk Bawaslu Banjarnegara untuk terus memperkuat tata kelola keterbukaan informasi, sehingga nanti harapannya itu meningkatkan kualitas layanan informasi publik serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, akurat, kemudian tepat waktu. Nah, harapannya nanti pada tahun 2026 nanti pada anugerah keterbukaan informasi ini Bawaslu Banjarnegara bisa meningkatkan raihan predikat dari yang tadinya menuju informatif ini nanti menjadi badan publik dengan predikat informatif. Terima kasih Bu Kodim untuk statementnya. Untuk selanjutnya statement dari Mas Kasubag, untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Jeni dan Mas Irwanto, Bu Kodim. Kita di penghujung ini tentu perlu ditegaskan bahwa memang informasi publik sekali lagi menjadi tanggung jawab kami sebagai lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, kepada publik. Tentu dalam rangka penilaian Monef keterbukaan informasi publik ini, kami berharap memiliki harapan untuk dapat selalu mendukung visi misi PPID Bawaslu yang salah satunya terkait dengan visi misinya itu yaitu terwujudnya PPID Bawaslu yang andal, profesional dan inovatif, serta misi memenuhi hak publik atas informasi, mendukung terwujudnya pengawasan partisipatif dalam pemilu
dan mendukung pemilu yang transparan dan akuntabel. Jadi memang begitu Mas Denny untuk closing statement. Jadi memang kita berusaha untuk sekeras mungkin selalu menjadi lembaga yang terbuka. Terima kasih Mas Kasubag untuk closing statementnya. Saya dan Mas Irwanto tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Kodim dan Mas Kasubag untuk penjelasannya, untuk pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bu Kodim dan Mas Kasubag. Demikian sahabat Bawaslu, obrolan pemilu tiap Kamis pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di Optimis selanjutnya. Saya Denny Hermanto dan saya Irwanto. Mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.